Ini kisah gila banget sih guys, dimana rahangnya sampai hanya karena sembarangan mengkonsumsi obat-obatan guys. Kalau penasaran dengan ceritanya, langsung aja kalian dengerin ceritanya sampai selesai guys. Oke, kali ini gua akan ngebahas salah satu topik dimana kalian akan terheran-heran nantinya, yang mana itu foto beberapa video ini bener-bener nyata guys, kisah nyata beneran. Oke, langsung aja kalian dengerin ceritanya guys. Jadi nggak perlu lama-lama lagi, kita langsung aja ngebahas tentang Eben Bayer. Eben Bayer ini adalah seseorang pria yang lahir tanggal 12 April tahun 1980. Jadi dia ini lulusan dari Yale. Dan memang dia itu seorang atlet yang sangat-sangat berprestasi. Dia pernah memenangkan kejuaraan golf Amerika Serikat di tahun 1906 dan bahkan melanjutkan sebuah bisnis ayahnya di perusahaan besi Girang. Nah, cuma singkat cerita, nasibnya dia ini mulai berubah ketika pada tahun 1927. Jadi dia ini awalnya memang atlet yang sangat-sangat berprestasi banget, sampai ketika ada suatu saat dimana waktu itu ada momen dimana dia ini habis nonton pertandingan Harvard lawan Yale di kejuaraan sepak bola tahunan guys, dimana dia naik kereta terus pulang dari situ. Dia itu tidur, waktu pas dia lagi tidur dia ini jatuh dari tempat tidurnya guys. Di sini dia tuh melukai lengannya, dia sampai akhirnya ya pada tahun itu dia konsultasilah ke salah satu dokter mengenai tangannya tersebut yang habis jatuh tadi. Nah, di sini dia ini bertemu dengan seorang dokter, kemudian seorang dokter ini merekomendasikan dia ini sebuah obat yang bernama Radiator. Nah, jadi Radiator ini ternyata ini adalah obat-obatan abal-abalan gitu guys. Jadi Radiator ini memang sebuah obat yang dipatenkan oleh seseorang bernama William J.A. Bailey, dimana dia ini seorang mahasiswi jebolan Harvard yang mengaku-ngaku sebagai dokter gitu guys. Jadi Bailey ini menciptakan si Radiator ini dengan melarutkan isotop radium 226 dan 228 konsentrasi tinggi ke dalam air suling guys. Nah, dia dengan pengetahuan abal-abalan ini, dia itu mengakui, dia bahkan mengklaim kalau misalkan Radiator ini bisa menyembuhkan sebagian macam penyakit gitu guys, bahkan impotensi dan juga merangsang sistem endokrin. Bahkan juga Denny bilang kalau orang-orang, dia bilang ke publik kalau misalkan Radiator ini adalah penyembuh orang mati guys. Dan gokilnya dia itu menawarkan ke dokter-dokter untuk mendistribusikan obatnya ini guys, untuk menjual obatnya dan memberikan mereka ini komisi sebesar 17%. Nah, di sini si Bayer ini yang ketemu salah satu dokter ini tuh, dia akhirnya mencoba si Radiator ini kan. Dia mencoba Radiator ini dan dia mengakui kalau misalkan ya Radiator ini meningkatkan kesehatan dia gitu guys, secara mutlak. Bahkan saking dia merasa kayak Radiator ini membuat dia sehat, dia ini makin lama makin kecanduan gitu. Dia bahkan minum sampai 3 botol sehari selama beberapa tahun ke depan gitu. Bahkan ditambah lagi untuk mengkonsumsinya guys. Sampai akhirnya ketika di momen dia merasakan tubuhnya udah mulai nggak enak, ternyata dia sudah meminum sebanyak lebih dari 1.400 botol Radiator guys. Gila banget sih ini, 1.400 botol guys. Kalian bayangin aja itu sebanyak apa yang sudah dikonsumsi dia ke tubuhnya, minum Radiator tersebut. Dan di sini dia baru menyadari bahwa air dari Radiator itu mengandung radioaktif guys. Wah, dan ternyata itu akhirnya membusukkan tubuhnya dari dalam keluar gitu. Wah, ini bener-bener parah sih guys ya. Udah 1.400 botol baru menyadari bahwa Radiator tersebut ini mengandung radioaktif gitu guys. Dan yang namanya penyesalan itu selalu datangnya terakhir, nggak ada penyesalan datangnya awal itu. Dan dia ini berhenti minum Radiator waktu pas tahun
1930-an gitu guys. Tetapi karena udah telat dan kanker sudah ada di tulang-tulangnya dia dan udah menggerogoti tulangnya dan udah kemana-mana, dimulai dari rahang atas dan bawahnya itu mulai dan di situ dia mendapatkan kondisi yang disebut dengan rahang radium, teman-teman. Akhirnya jaringan-jaringan kulitnya dia, jaringan-jaringan dagingnya dia itu juga udah mulai membusuk gitu. Sampai akhirnya dia itu, kalau misalkan kalian lihat di foto, yang kalian lihat ya itu hasil dari apa yang dia konsumsi selama ini guys, mengkonsumsi air radiator. Bahkan otaknya Eben Byers itu sempat di-scan dan ternyata juga mengalami abses, di mana ada sebuah lubang besar yang terbentuk di tengkoraknya dia gitu guys. Wah, parah banget sih ini efeknya, kacau banget guys efek dari air radiator ini. Dan setelah itu semua Byers ini meninggal pada tanggal 31 Maret tahun 1932 pada usianya tepat pada 51 tahun guys. Nah, kalian bayangin aja beritanya ini saking besarnya sampai masuk ke Wall Street Journal. Terus gimana kondisi si Bailey ini, seorang dokter abal-abal yang menciptakan radiator tadi? Nah, perusahaan Bailey ini sempat ditutup oleh FDA, tapi ya nggak ngefek buat dia guys, karena dia ini udah dibikin sangat-sangat kaya sama si radiator ini sebelumnya. Jadi dengan penjualan si radiator ini yang memang gila banget penjualannya pada saat itu, dia ini udah kaya banget sampai akhirnya dia membuat sebuah perusahaan lagi yang menjual produk-produk seperti klip sabuk radioaktif, pemberat kertas, bahkan menjual perangkat-perangkat yang memungkinkan pelanggannya ini bisa membuat radioaktif sendiri gitu guys. Wah, gila banget sih ini si Bailey. Akhirnya Eben Byers ini pun dimakamkan di Byers Muslim di pemakaman Allegheny, Pittsburgh. Dan bukan sampai di situ aja guys, peti mati dia pun itu disegel pakai timah yang memang dirancang untuk menyerap radiasinya dia. Karena diyakini oleh para ilmuwan dan juga peneliti, takutnya dari jenazahnya ini bisa memancarkan radioaktif dan bahkan terus ada gitu guys. Sampai kapanpun itu, sampai berabad-abad. Dan benar aja guys, pas waktu tahun 1995 makamnya si Eben Byers itu sempat digali lagi untuk penelitian, dan ketika dicek itu tingkat radiasinya itu masih sangat-sangat berbahaya. Wah, gila sih ini efek dari radiator itu guys, sampai segitunya. Bahkan sampai tahun 1995 itu masih berbahaya guys. Gila. Seperti video ini sebelumnya, gue akan selalu mengingatkan ke kalian, tetap jaga kesehatan, jaga keselamatan ya teman-teman, jaga diri kalian, dan jangan asal-asalan untuk mengkonsumsi obat-obatan yang belum ada kejelasannya gitu guys. Kalau misalkan kalian nggak tahu khasiatnya apa, atau mungkin ya kandungannya yang terkandung dalam obat-obatan tersebut itu apa, jangan sekali-kali sampai kalian tergoda dengan hal semacam itulah ya guys ya. Kalau memang belum diketahui kejelasannya gitu. Jadi tetaplah jadi smart people. Karena gue nggak mau teman-teman mengalami hal-hal yang semacam ini guys. Karena aduh, gila banget sih ini nyari duitnya guys ya. Jadi itulah dia guys cerita dari Eben Byers. Kalau kalian suka videonya, kalian klik like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video lainnya dari channel ini. Next kita akan bahas apa? Langsung aja kalian komen di kolom komentar atau bisa DM di IG. Linknya sudah saya sediain atau sudah saya sematin di deskripsi box di bawah ya guys ya. Oke, mungkin sekian saja video kali ini. Next kita akan bahas apa? Langsung aja kalian komen. See you next video. Bye, dadah.